Pada siang bolong di tempat sepi ada perampok mau begal taksi. Di situ perampok menodongkan pistolnya kepada penumpang taksi, tapi penumpang terlihat santai saja. Sopir taksi menasihati perampok untuk bertobat saja, cari pekerjaan lain. Sontak perampok marah dan memukul sopir taksi sampai benjol. Sopir taksinya sampai mewek. Ketika perampok membuka pintu penumpang, ternyata perampok kaget. Ternyata penumpang bawa senjata laras panjang AK-47. Perampok pun jadi ciut nyalinya karena yang dirampok ternyata polisi. Polisi memberikan borgol untuk dipakai perampok sendiri. Satu tangan diborgol dan lubang borgol satunya dikaitkan di atas kap taksi. Perampok pun berlari beriringan dengan taksi menuju kantor polisi. Ini dilakukan agar perampok mengurangi lemak di perut buncitnya dan segera sadar untuk bertobat. Di toko aksesoris, seorang kakek sedang menghitung pemasukan toko. Tiba-tiba datanglah seorang perampok yang menodongkan senjata ke kakek. Karena toko sedang merugi, kakek minta belas kasihan perampok. Akan tetapi perampok tidak peduli. Ketika kakek mau menyerahkan uang, tiba-tiba di belakang ada polisi yang menodongkan pistol kepada si perampok. Karena kebetulan polisi mau berbelanja di toko tersebut. Si kakek diberikan borgol oleh Pak Polisi untuk memborgol perampok. Karena si kakek takut dan gemetaran terhadap perampok, si kakek malah memborgol tangannya sendiri dengan perampok. Mereka akhirnya harus berjalan berdampingan ke kantor polisi. Guys, ini ceritanya ada 3 orang sedang makan gorengan. Tapi ketika akan makan, gorengannya itu dibelah jadi 2 guys. Di dalamnya itu ada rambutnya. Sontak mereka kaget, ternyata penjual gorengannya cara bikin bumbunya itu ekstrim guys. Apalagi cara gorengnya, adonannya ditempelkan dulu ke ketiaknya baru digoreng. Mereka bertiga akhirnya menyelidikinya dengan pergi ke tempat penjualnya. Dan benar saja mereka kaget, bukan main cara gorengnya. Rasanya pasti sedap itu. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah makan ya guys. Ceritanya, pesepak bola terkenal dunia, Cristiano Ronaldo, mau minum teh di kafe pinggiran kota. Baru mau masuk saja, orang-orang pada kaget dan tahu bahwa mega bintang telah datang. Ronaldo baru nyeruput tehnya sekali saja, ada orang yang minta foto bersamanya. Karena respon Ronaldo kepada penggemarnya baik, orang-orang pada berbondong-bondong gantian minta foto bersama Ronaldo. Pria maupun wanita ingin mengabadikan momen langka ini. Karena yang antri foto semakin banyak, Ronaldo akhirnya memutuskan hanya ngetek saja, tidak jadi makan. Ya namanya makan kalau keganggu ya nggak enak. Tapi para penggemar merasa senang dapat berfoto bersama dengan Ronaldo, sang superstar. Ada seorang perawat sedang memilih patung yang berisi roh bayi untuk diadopsi. Karena tidak ada yang membimbing untuk memilih patung yang berisi roh bayi, maka celakanya yang dipilih si perawat adalah patung berisi roh bayi jahat yang disegel matanya. Seketika roh bayi jahat memasuki raga si perawat. Si perawat pun membawa patung tersebut pulang karena dirinya sudah dikendalikan roh jahat. Sesampainya di rumah, perawat meniupkan roh bayi jahat ke perut majikannya yang sedang mengandung. Hal tersebut diketahui pendeta. Roh bayi jahat tersebut memiliki sihir yang selalu mencelakai manusia. Pendeta berhasil mengeluarkan roh bayi jahat sebelum majikan melahirkan dan menggantinya dengan roh bayi baik, dan bayi pun lahir dengan selamat. Ceritanya, Ronaldo sedang di make up untuk menyamar sebagai seorang gelandangan tua yang mau mengamen dengan cara bermain sepak bola. Setelah selesai di make up, Ronaldo langsung ngamen
dengan bermain sepak bola di pusat kota Madrid, Spanyol. Dia kesana kemari mengajak orang yang berlalu lalang untuk bermain bola bersamanya, tapi tidak ada satupun orang yang mau bermain dengannya, dan kebanyakan orang cuek terhadap Ronaldo yang sedang menyamar. Beberapa jam berlalu sampai Ronaldo kelelahan, dan akhirnya ada seorang anak kecil yang mau diajak main bersama dengan Ronaldo, walaupun mereka belum saling kenal sebelumnya. Mereka bermain dengan riang. Tiba-tiba Ronaldo menanyakan nama anak tersebut, dan bola yang mereka mainkan ditandatangani Ronaldo dan memberikan bola tersebut kepada si anak. Sembari Ronaldo membuka semua atribut jenggot dan kumis palsunya, barulah para pengguna jalan di kota Madrid langsung mengerubuti Ronaldo, sang superstar, untuk berfoto. Ronaldo akhirnya meninggalkan pusat jalanan kota Madrid dengan kawalan polisi setempat karena massa semakin ramai menghampiri Ronaldo. Si gendut datang menghidangkan sup ayam kepada si kacamata, tapi si kacamata dan temannya malah memasukkan belalang ke dalam sup. Si kacamata dan temannya memfitnah si gendut agar restoran jadi sepi. Si kacamata menyuruh si gendut memakan belalang yang ada di sup ayam. Si gendut merasa tidak melakukan perbuatan itu dan marah kepada si kacamata dan mengajaknya untuk bertarung di luar. Sebelum bertarung, si kacamata dan temannya menggunakan ilmu sihir dengan memakan pil kera agar gerakannya jadi selincah kera. Duel pun dimulai. Si gendut tidak bisa menandingi si kacamata yang gerakannya selincah kera karena ilmu sihir. Teman si gendut sampai kena pukul si kacamata tanpa sengaja. Teman si gendut mengetahui kalau lawannya menggunakan ilmu sihir kera. Langsung saja teman si gendut membawa anjing untuk mengejar kera yang asli, dan ilmu sihir pun seketika luntur atau hilang, dan si gendut berhasil mengalahkan si kacamata. Jenderal Dragon sedang kesakitan karena baru saja digigit vampir. Pendeta bersama muridnya mengajak jenderal untuk mencari serbuk gigi vampir sebagai obat penawarnya. Pendeta menunjukkan vampir yang menggigitnya ada di dalam peti mati yang talinya putus dan jatuh ke tanah. Tapi jenderal tidak percaya. Setelah pintu peti mati bergerak-gerak, baru jenderal percaya. Vampir langsung menyerang jenderal terus. Vampir berhasil ditangkap pendeta dan kedua muridnya. Pendeta menyerut gigi vampir untuk dimakan jenderal. Karena vampir bergerak terus, serbuk gigi vampir berjatuhan di lantai dan jenderal menjilatinya. Vampir yang ompong masih berusaha menggigit jenderal. Karena khawatir gigi vampir tumbuh lagi, akhirnya pendeta memusnahkan vampir tersebut. Guys, ini John Cena mau memfinishkan perlawanan The Undertaker. Tak disangka Undertaker yang habis di attitude adjustment sama si John malah langsung duduk. John Cena pun kaget bukan main. Undertaker langsung bangkit dan membanting John Cena. Kali ini Undertaker yang di atas angin, John Cena yang bangkit menghampiri Undertaker langsung di finisher dengan jurus The Tombstone Pile Driver oleh Undertaker. Kepala si John sampai bunyi buah. Ini jurus di WWE atau SmackDown yang cukup mematikan. Akhirnya Undertaker mengakhiri perlawanan si John dan menang melawan John Cena. Siapa di sini yang berani lawan The Undertaker, guys? Don't try this at home. Adegannya jangan ditiru ya, guys. Berbahaya.